Pria ini bernama Wudalang, pekerjaan sehari-harinya adalah menjual kue di pasar. Walaupun pria ini mempunyai wajah yang kurang tampan, dia sangat beruntung mempunyai istri yang sangat cantik. Wanita cantik itu bernama Pan Jilian. Keesokan harinya, ketika Wudalang pergi berjualan, terlihat ada pendekar yang baru pulang menaklukkan harimau ganas di hutan yang sedang diarak keliling kota, dan ternyata pendekar itu adalah adik kandungnya Wudalang. Pria ini bernama Wusong. Setelah itu Wusong pergi ke rumah adiknya. Tak lama kemudian Wusong datang sambil membawa arak, dan secara diam-diam Panjilian memperhatikan adik iparnya. Dalam kegelapan malam, Jinian membuat adonan sambil membayangkan adik iparnya. Sekaligus Jinian mengingat masa lalu, kenapa dia bisa menikah dengan Wudalang. Waktu itu di sebuah kota bernama Xinhe, dan Jiliang menjadi pelayan di rumah salah satu orang terkaya di sana. Dengan kecantikannya dan keindahan tubuhnya, majikannya kehilangan kendali dan memperkosa Jinian. Belum selesai bercinta, tiba-tiba ketahuan dengan istri orang kaya tersebut. Dan parahnya lagi, orang kaya tersebut menuduh kalau Jinian sudah menggodanya. Pada akhirnya Jilian dihukum untuk menikah orang terjelek di kota itu, dan dia harus mau, dan kalau tidak dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Pagi harinya ketika Wusong mau membantu adiknya jualan, tiba-tiba ada pegawai pemerintahan memberi tahu kalau dia diangkat menjadi ketua polisi. Saat itu juga sekaligus membawa seragamnya. Singkat cerita, Jilian dengan tidak sengaja menjatuhkan kayu penyangga jendela. Secara kebetulan ada orang lewat dan terkena kepalanya. Pria ini bernama Simen. Setelah melihat Jin yang begitu cantik, dia langsung jatuh cinta di pandangan pertama. Keesokan harinya saat Wusong pulang disambut meriah oleh Pan Jilian. Dia pun mempersiapkan arak dan makanan enak. Ternyata semua itu dia siapkan untuk merayu Wusong agar mau diajak bercinta. Segala jurus rayuan pun dikeluarkan, tapi Wusong tidak tergoda, sekaligus memarahi Jin. Dan keesokan harinya Wusong ditugaskan mengantar barang atas perintah pejabat ke luar kota, dan semua itu adalah rencana Simen untuk bisa mendekati istri Wudalang. Hari berikutnya Simen mendatangi tetangga Jinlian dan meminta bantuan agar bisa bertemu dengan Jinlian. Dan pada akhirnya mereka pun bertemu. Awalnya Jinlian malu-malu karena masih memikirkan statusnya yang sudah bersuami. Waktu Jinlian mau kabur, dengan tidak sengaja dia menampar Simen. Setelah kejadian itu mereka berdua pun bercinta. Tak lama kemudian, tetangga Jinlian yang bernama Wan Pu datang dan membukakan pintu dengan seolah-olah terkejut dan berteriak, yang membuat Jinliang terkejut dan ketakutan. Wan Pu pun mengatakan kepada Jinliang asal dia mau menjadi teman kencan Simen, kejadian ini tidak akan disebarluaskan kepada orang-orang. Waktu Jinliang lagi bercinta dengan Simen, dengan tidak sengaja teman dari Wudalang melihatnya. Dia pun terkejut dan langsung bergegas menemui Wudalang untuk memberitahu kalau istrinya sedang bercinta dengan orang lain. Setelah mendengar berita tersebut, Wudalang langsung bergegas mendatangi istrinya. Dan pada akhirnya ketahuan juga perselingkuhan istri cantiknya tersebut dengan laki-laki lain. Meskipun Wudalang marah besar, dia tidak bisa melakukan apa-apa karena Wudalang bukan tandingan Simen. Dan pada akhirnya Wudalang ditendang sampai jatuh ke bawah tangga. Setelah itu Jinian merasa bersalah dan takut kepada adik iparnya. Ia mencoba meminta maaf, tapi semua itu percuma karena Wudalang terlanjur marah kepada Jinliang. Akhirnya Jinian, Simen, Wan Pu berencana untuk membunuh Wudalang dengan cara diracun. Kemudian mereka langsung melancarkan aksi untuk meracuni Wudalang dengan memberikan obat kepada Wudalang yang sudah dicampur dengan racun. Awalnya Wudalang sudah curiga dengan obat itu, tapi Wan Pu memaksanya. Dan pada akhirnya Wudalang meminum semua racun tersebut, dan akhirnya Wudalang sekarat dan hampir mati. Karena tidak mati, Jinian dan Wan Pu pun membekapnya dengan bantal. 1 minggu kemudian, Wusong datang dari keluar kota yang mendapat beberapa luka akibat perkelahian melawan bandit. Di sini ia mendapat kejanggalan di mana semua orang menjauhinya. Dan ia menemukan teman Wudalang. Dia sudah seperti orang gila. Ternyata teman Wudalang ini sudah disiksa oleh Simen agar tutup mulut tentang semua yang terjadi pada Wudalang. Akhirnya setelah mengetahui kalau kakaknya sudah meninggal dunia dibunuh oleh Jinliang, Wan Pu dan Simen, Wusong lalu bergegas menuju rumahnya. Di sana sudah ada altar pemakaman Wudalang. Tak lama kemudian Jinliang datang dengan berpakaian duka. Dia menangis di depan Wusong sebagai rasa berduka cita. Padahal dia yang membunuh Wudalang. Kemudian Wusong baru tahu kalau kakaknya mati sakit di bagian hatinya.
Bahkan jasadnya sudah diotopsi dan dikremasi oleh orang pemerintahan. Song sudah menyangka kalau Jin Liang berada di balik semua pembunuhan ini. Selain itu, Wusong juga tahu kalau Jin Liang suka keluar rumah. Dilihat dari sepatunya. Meskipun Wusong sudah tahu siapa pembunuhnya, dia tidak mempunyai cukup bukti. Akhirnya dia mendatangi petugas yang mengotopsi jasad kakaknya. Dengan sangat takut, orang tersebut menunjukkan bagian tulang yang ia simpan. Meskipun dia sudah disuap oleh Simen, namun ia tahu pasti suatu saat akan terbongkar juga. Dari tulang yang sudah agak hitam itu, barulah Wusong tahu bahwa kakaknya dibunuh dengan cara diracun. Pelaku utamanya adalah orang yang sama yang telah merencanakan pembunuhan kepada Wusong, yaitu Simen. Akhirnya Wusong mendatangi Jin Liang dan Wan Pu dan menginterogasi mereka. Dan Jin Liang berkata kalau dia melakukan semua ini hanya ingin merubah takdir, karena dia dinikahkan secara paksa oleh majikannya yang dulu dengan orang yang tua, jelek, dan pendek. Dan akhirnya Wusong menusuk pedang ke Jin Liang sekaligus memenggal kepalanya dan membawa ke tempat Simen. Tibalah Wusong ke rumah Simen. Di situ Wusong berhasil membantai semua anak buah Simen sekaligus memenggal kepala Simen. Dan film pun selesai.